Ini penting saya ajarkan di sini fikih Qurannya. Hati-hati, fokus baik-baik. Dari sejak lahir, mintakan perlindungan kepada Allah atas bayi yang terlahir ini dari godaan-godaan setan selama hidupnya. Ibu, ini kalimat yang diabadikan Quran, dan ini menjadikan Maryam dan anaknya Isa bin Maryam dua manusia di muka bumi. Perhatikan baik-baik, yang langsung dijamin Allah tidak diganggu oleh setan saat lahirnya. Makanya ketika nangis, nangisnya pelan, Bu. Gak banyak teriak, nangisnya pelan. Ini saya bukan bicara tentang medis ya. Kalau medis itu urusan lain, itu hal yang lain. Tapi ini ingin menunjukkan betapa lahir itu tenang anaknya, lembut anaknya, tetap menangis juga, tapi dalam keadaan yang sangat tenang. Ada faidah apa? Ada manfaat apa? Karena ketika terlahir, baru dilahirkan, kemudian dimohonkan pada Allah oleh ibu yang baru melahirkannya. Suami juga boleh menyampaikan itu, karena di sini disebutkan suaminya Hannah yaitu Imran sudah meninggal sebelum Maryam lahir. Apa doanya? Ibu boleh mengulang kalimat yang sama persis kata para ulama dengan kalimat Hannah ini. Di Quran surah ketiga ayat ke-36. Dua, ini nama sudah. Yang kedua, doa saat kelahiran. Quran surah ketiga ayat 36. Perhatikan dari kalimat ini. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Perhatikan Bu ya, saya ajarkan doanya. Kalau lahiran anak, kalau sudah terlewat bagaimana Ustadz? Boleh saat malam sebelum tidur, ya, setelah anak-anak tidur ibu pegang misalnya keningnya gini, terus ibu doakan, Allahumma inni. Nah, kalau anaknya perempuan, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jelas ya? Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau anaknya laki-laki, haknya tinggal ganti hu. Haknya ganti apa? Hu. Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jelas ya? Ya Allah, sungguh aku bermohon kepadamu dengan segala kerendahan dan ketulusan, agar engkau berkenan melindungi anakku ini dan seluruh keturunannya dari provokasi setan selama hidupnya. Jelas? Nah ya, ini bagian penting doa. Karena gini Bu, maaf ya, anak itu sebagaimana baiknya ibu merawat, tetap tidak akan lepas dari objek godaan setan. Setan tuh gak akan melepaskan sepanjang itu masih keturunan anak Adam. Ibu latih di rumah, didik, rajin mengaji, taat pada orang tua. Ketika anak itu keluar rumah, siapa yang memastikan anak itu bergaul dengan cara yang benar? Dapat pengaruh di lingkungannya. Ini saya bicara di sini Bu ya. Saya pernah bicara bertemu dengan seseorang yang bersedih saat tumbuh dewasanya, anaknya TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Begitu masuk perguruan tinggi, 2 pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang, minta izin pindah agama. Ibu tahu Nabi Yusuf kan? Ya kan? Punya berapa saudara? 11. Karena beliau total, Nabi Yakub itu 12 anak kan? Ya kan? Halo? 12 ini Nabi Yakub itu tidak pernah lepas. Ini bisa ibunya, bisa ayahnya. Tidak pernah lepas memohon kepada Allah
agar dilindungi 12 anaknya ini dari provokasi setan. Apa yang terjadi? Ketika anaknya mulai tumbuh, yang Nabi Yusufnya ini terlihat baik, itu kan wajar. Biasanya orang tua punya kecenderungan kan, tanpa melupakan yang lain. Nabi Yakub itu adil pada semua anaknya, tapi melihat ada potensi lebih unggul di Nabi Yusuf alaihissalam, maka diarahkan sesuai potensinya. Yang 11 anak ini, yang satu adik Yusuf namanya Bunyamin, mendukung kakaknya, mendorong ayahnya juga dengan itu. Yang 10 diprovokasi oleh setan. Supaya apa? Supaya mereka berbuat jahat kepada Yusuf ini. Maka apa yang terjadi? 10 orang rapat di samping rumah. Perhatikan Bu ya. 9 mengusulkan uqtulu Yusuf. Sudah, selesaikan Yusuf, eksekusi saja. Supaya apa? Supaya ayah nanti nggak punya perhatian lagi ke Yusuf, perhatiannya ke kita semua. Itu kan logika anak yang baru tumbuh Bu, ada remaja, cemburu kepada saudaranya. Dari cemburunya menghasilkan niat yang diprovokasi setan untuk mengakhiri hidup saudaranya. Supaya ayah perhatiannya ke kami saja. 10 kumpul, 9 memutuskan selesaikan Yusuf. Satu orang mengatakan, jangan eksekusi, cukup lemparkan aja ke tempat gelap, diambil oleh orang lain, yang penting kan menjauh dari kita. Saya tanya pada ibu, kalau 10 orang rapat, 9 orang ada suara, 1 orang ada suara. Kalau 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B, 10 rapat, yang diterima yang mana? Yang 9. Yang ini menarik, 9 orang mengusulkan, 1 orang mengusulkan, 10 rapat, 9 orang mengusulkan A, eksekusi Yusuf. 1 orang mengusulkan jangan, lempar aja ke tempat gelap. Yang menarik, yang diterima ini yang 1. Padahal setan kalau memprovokasi tidak pernah turun, selalu naik. Pertanyaan saya, kok bisa pindah ke 1 dari yang 9 ini? Kesimpulannya 1, karena ayahnya tidak pernah putus mendoakan semua anak-anaknya. Jadi kalaupun ada anak ya Bu, mohon maaf, terlihat perilakunya berbeda. Orang mengatakan aktif, orang mengatakan nakal dalam tanda petik, padahal saya tidak punya kosakata nakal itu. Bagi saya nggak ada anak nakal itu. Maaf ya, seunik-uniknya anak, tetap simpulkan itu titipan Allah yang diberikan anugerah yang harus kita bantu supaya tumbuh. Minimal ibu doakan terus, doakan. Jelas? Nah inilah yang dilakukan oleh Hannah kepada Maryam. Jadi 1 nama, yang kedua doa, baik ya. Yang ketiga, dipilihkan